Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Adinda Julia Salsabila dengan NIM 2401020058. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai model pengembangan ADI A, D, D, I, E pada mata kuliah evaluasi media pembelajaran. Nah, sebelum masuk ke intinya, coba kita pikirkan sebentar. Menurut teman-teman, apakah pembelajaran itu bisa berjalan dengan efektif tanpa perencanaan yang jelas? Nah, dari pertanyaan itu, kita mulai masuk ke konsep dasar model ADI. Oke, baik teman-teman, kita lanjut ya terkait dengan konsep dasar dari model ADI ini. Nah, model ADI ini itu muncul karena adanya kebutuhan akan pembelajaran yang lebih sistematis. Nah, model ini itu dikembangkan sekitar tahun 1975 dan awalnya digunakan untuk pelatihan militer sebelum akhirnya digunakan secara lebih luas di dalam dunia pendidikan, teman-teman. Nah, model ADI ini itu sendiri terdiri dari 5 tahap utama, dimulai dari analisis, desain, development atau pengembangan, implementation atau penerapan, sampai dengan tahap evaluasi. Artinya, setiap proses pembelajaran itu dirancang secara lebih terarah, bukan secara spontan ya. Nah, dari konsep dasar ini, itu kita bisa mulai melihat sebenarnya apa saja sih ciri khas dari model ADI ini. Oke teman-teman, kita lanjut ya terkait dengan karakteristik dari model ADI. Nah, di dalam model ADI itu memiliki beberapa karakteristik atau ciri-ciri penting nih teman-teman. Yang pertama ada sistematis dan terstruktur. Nah, sistematis di sini itu artinya setiap tahapan itu memiliki urutan yang jelas. Kemudian yang kedua, berorientasi pada peserta didik. Nah, jadi fokusnya pada kebutuhan dari peserta didiknya itu teman-teman. Kemudian yang ketiga, fleksibel dan adaptif. Nah, fleksibel di sini itu artinya bisa digunakan dalam berbagai kondisi pembelajaran. Kemudian yang terakhir ada bersifat siklus atau berkelanjutan. Artinya bisa terus diperbaiki atau direvisi. Nah, dari karakteristik atau ciri-ciri yang telah saya sebutkan tadi, itu terlihat bahwa model ADI ini itu tidak hanya terstruktur teman-teman, tapi juga dinamis. Lalu bagaimana tahapan lengkapnya ya? Kita lanjut ya pada materi terkait dengan tahapan dari model ADI. Nah, di dalam model ADI itu terdapat 5 tahapan utama yang tadi saya sudah jelaskan di awal teman-teman. Yang pertama ada analisis, yang kedua ada desain, yang ketiga ada development atau pengembangan, yang keempat ada implementation atau penerapan, dan yang terakhir ada tahapan evaluasi. Nah, menariknya di sini teman-teman, setiap tahapan-tahapan ini itu tidak bisa berdiri sendiri, tetapi itu saling berkaitan satu sama lain dan bisa diperbaiki melalui proses revisi. Nah, supaya lebih jelas, kita bahas satu persatu yuk. Yang dimulai dari tahapan pertama, yaitu tahapan analisis. Oke teman-teman,
kita masuk pada tahapan yang pertama ya, terkait dengan tahapan analisis. Nah, pada tahapan analisis ini, kita itu mulai dengan mengidentifikasi kebutuhan dalam pembelajaran. Misalnya, apa masalah yang dihadapi oleh peserta didik saat belajar? Kemudian kita bisa melihat karakteristik dari para peserta didik. Apakah mereka lebih suka belajar visual, audio, atau praktik langsung? Nah, selain itu kita juga mempertimbangkan nih kondisi lingkungan dan sumber daya yang tersedia. Jadi teman-teman, tahapan ini itu benar-benar menjadi dasar sebelum pembelajaran itu dirancang. Setelah semuanya dianalisis, langkah berikutnya yakni mulai merancang pembelajaran tersebut. Oke, kita lanjut ya teman-teman, terkait dengan tahapan yang kedua, yaitu tahapan desain. Nah, di tahap desain ini kita itu mulai menyusun rencana pembelajaran secara lebih detail, mulai dari tujuan pembelajarannya apa, metode yang digunakan itu seperti apa, dan sampai dengan media yang akan dibuat. Bisa dibilang, tahapan ini itu seperti membuat blueprint atau rencana teknisnya teman-teman sebelum membangun sesuatu. Karena tanpa desain yang jelas, hasil akhirnya bisa tidak sesuai harapan teman-teman. Nah, setelah perencanaan itu selesai, kita masuk ke tahap berikutnya adalah mewujudkan desain tersebut menjadi produk nyata. Oke, teman-teman. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan yang ketiga terkait dengan development atau pengembangan. Nah, pada tahap development ini itu semua rancangan mulai direalisasikan. Misalnya, membuat video pembelajaran kah, modul, atau media interaktif lainnya. Setelah itu dilakukan uji coba awal teman-teman untuk melihat apakah produk tersebut itu sudah layak atau malah belum jika digunakan. Jika masih ada kekurangan, maka dilakukanlah revisi dan penyempurnaan. Jadi, produk itu tidak langsung digunakan begitu saja teman-teman, tetapi perlu dipastikan kembali kualitasnya terlebih dahulu. Setelah itu, barulah masuk ke tahap implementasi atau penerapan. Oke, kita lanjut ya ke tahap berikutnya, yaitu tahap implementasi. Nah, di tahap implementasi atau penerapan ini teman-teman, media atau produk yang sudah dibuat itu digunakan dalam pembelajaran nyata. Nah, di sini kita bisa melihat nih bagaimana respon para peserta didik. Apakah mereka lebih memahami materi atau justru tidak atau belum? Nah, selain itu kita juga bisa mengamati kendala-kendala apa saja yang muncul selama proses pembelajaran berlangsung. Misalnya, apakah media yang mudah digunakan atau justru malah membingungkan? Nah, dari sini itu muncul pertanyaan penting. Apakah pembelajaran tersebut sudah efektif atau belum? Untuk menjawabnya, kita masuk ke tahap evaluasi. Baiklah, kita masuk ke tahap terakhir, yaitu tahap evaluasi. Nah, pada tahap evaluasi ini teman-teman, kita bisa menilai efektivitas dari pembelajaran. Evaluasi sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu formatif dan sumatif. Nah,
Evaluasi formatif itu dilakukan selama proses berlangsung, sedangkan sumatif itu dilakukan di akhir. Nah, hasil dari evaluasi ini itu digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan pembelajaran. Dari seluruh tahapan tadi, kita bisa melihat nih bahwa model ADI ini itu memang cukup lengkap. Namun, tentu saja model ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan atau kelemahan. Selanjutnya, kita masuk kepada kelebihan dan kekurangan dari model ADI itu sendiri. Nah, model ADI itu memiliki beberapa kelebihan, seperti membantu perencanaan pembelajaran menjadi lebih terarah dan meningkatkan kualitas hasil pembelajaran. Selain itu, adanya evaluasi di setiap tahapan itu membuat pembelajarannya bisa terus diperbaiki atau direvisi. Namun, di sisi lain, model ini juga memiliki kekurangan atau kelemahan nih teman-teman, seperti membutuhkan waktu yang cukup lama dan sumber daya yang tidak sedikit. Meskipun begitu, jika digunakan secara fleksibel, model ini tetap sangat efektif ya. Supaya lebih mudah dipahami, kita lihat contoh penerapannya dalam situasi nyata yuk. Oke, berikutnya kita masuk ke dalam contoh penerapan secara sederhana. Misalnya nih, kita ingin membuat video pembelajaran tentang tata surya pada tingkat sekolah dasar. Nah, pertama-tama kita bisa mulai nih teman-teman dari analisis kebutuhan dari peserta didiknya, kemudian merancang videonya, lalu mengembangkannya, kemudian menggunakannya waktu di kelas, dan akhirnya mengevaluasi hasilnya. Nah, di sini saya tampilkan contoh dari video animasinya yang bisa diakses dalam link YouTube tersebut ya teman-teman. Dengan mengikuti semua tahapan model ADI, media yang dihasilkan itu diharapkan menjadi lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dari contoh ini, kita bisa melihat nih teman-teman, bagaimana teori bisa diterapkan secara lebih nyata. Sekarang kita masuk ke bagian akhir, yaitu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa model ADI itu merupakan model yang sistematis dan terstruktur. Model ini itu terdiri dari 5 tahap yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yakni analisis, desain, development atau pengembangan, implementation atau penerapan, dan yang terakhir evaluasi, yang mana itu dapat membantu menghasilkan pembelajaran yang lebih efektif. Meskipun demikian, membutuhkan waktu dan sumber daya yang cukup besar, model ADI ini tetap relevan ya teman-teman jika digunakan dalam pengembangan media pembelajaran. Nah, berikut sumber rujukan yang saya gunakan yang berasal dari jurnal dan bahan ajar terkait dengan model pengembangan ADI. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.